Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM 10 30 425 815. Hari ini saya ingin mengerjakan soal kuis dari subCLO 0313 Kalkulus untuk kelas IFPJJ. Baiklah, di sini kita memiliki dua soal, di mana soal pertama yaitu kita memiliki sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X dengan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan oleh fungsi X dalam kurung T sama dengan 2 sin T dikurang cos T, di mana 0 lebih kecil sama dengan dari T dan T lebih kecil sama dengan dari 2R, di mana dengan T dinyatakan dengan detik, di mana memiliki 3 pertanyaan, di mana tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat, kemudian tentukan interval waktu ketika partikel bergerak ke kanan, serta tentukan interval waktu ketika partikel bergerak ke kiri. Kemudian soal 2 kita harus mencari turunan pertama dari fungsi f dalam kurung x sama dengan akar x dalam kurung x kuadrat ditambah 1. Untuk mengerjakan soal 1 kita harus mengetahui konsep kunci dari mengerjakan soal ini, di mana konsep kunci pertama itu ada kecepatan, yaitu dalam kurung V dalam kurung T, di mana kecepatan ini adalah turunan pertama dari fungsi posisi X dalam kurung T, di mana nilainya adalah V dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T sama dengan dx per dt. Kemudian partikel berhenti sesaat terjadi ketika kecepatan partikel sama dengan 0, yaitu V dalam kurung T sama dengan 0. Kemudian bergerak ke kanan, di mana terjadi ketika kecepatan positif, yaitu V dalam kurung T lebih besar dari 0, dan apabila bergerak ke kiri maka nilai kecepatannya adalah negatif, yaitu V dalam kurung T lebih kecil dari 0. Untuk langkah pengerjaannya, langkah pertama kita harus menentukan fungsi kecepatan V dalam kurung T. Di sini kita harus menentukan fungsi dari posisi X dalam kurung T, di mana X dalam kurung T sama dengan 2 sin T dikurang cos T. Kemudian diturunkan menjadi V dalam kurung T sama dengan X T dalam kurung D per dt dalam kurung 2 sin T kurang cos T. Kemudian hasilnya T sama dengan 2 dalam kurung cos T dikurang dalam kurung min sin T, dimana hasil akhirnya adalah V dalam kurung T 2 cos T, dikarenakan nilainya negatif dan negatif maka hasilnya jadi positif, tambah sin T. Nah, setelah kita menentukan turunan dari fungsi posisi X dalam kurung T, kita bisa lanjut ke soal pertama, yaitu tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Nah, di sini partikel berhenti bergerak sesaat ketika kecepatan V T sama dengan 0, dimana nilainya adalah 2 cos T ditambah sin T sama dengan 0. Nah, di sini kita harus pindahkan sin T ke ruas kanan,
dimana menjadi 2 cos T sama dengan, karena dia pindah dari nilainya yang positif menjadi negatif, min sin T. Nah, bagi kedua ruas selanjutnya, bagi kedua ruas dengan cos T dengan asumsi cos T sama dengan 0, dimana jadi 2 sama dengan min sin T per cos T. Nah, kemudian 2 sama dengan min tan T. Kemudian memindahkan hasilnya yang dari min tan T ke kiri dan 2-nya ke kanan menjadi tan T sama dengan min 2. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita harus menggunakan fungsi inverse trigonometri untuk mencari nilai T. Nah, dengan cara T sama dengan A tan min 2. Nah, karena batas waktu adalah 0 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 2R, dan fungsi tan T memiliki periode R, maka solusi di interval adalah 0,2R, di mana pertama itu kuadran 2 T 1 sama dengan tan min 2. Kemudian kurang 1 dengan 2 detik 34 milisecond. Yang kedua kuadran 4 2 hasilnya 5 detik 176 milisecond. Nah, dengan hasil seperti ini, partikel berhenti bergerak sesaat pada T sama dengan 2 detik 34 milisecond dan T sama dengan 5 detik 176 milisecond. Dengan ini kita mendapatkan hasil untuk jawaban soal A tadi. Nah, kemudian untuk yang B, yaitu tentukan interval waktu ketika partikel bergerak ke kanan. Di sini untuk partikel bergerak ke kanan ketika kecepatan V sama dengan dalam kurung T lebih besar dari 0, maka ini adalah 2 cos T tambah sin T lebih besar 0, di mana tan
dari T lebih kecil minus 2. Nah, kemudian kita menggunakan nilai-nilai T pembuat 0 dari bagian A tadi sebagai titik kritis, yaitu T1 nya adalah 2,034 detik dan T2 nya adalah 5,176 detik. Nah, karena tan T sama dengan min 2 pada T1 atau kuadran 2 dan T2 pada kuadran 4 dan fungsi tan T meningkat di kuadran 2 dan kuadran 4, maka tan T lebih kecil dari min 2 terjadi sebelum T1 di kuadran 2 dan sebelum T2 di kuadran 4, dimana saat nilai T mendekati batas kuadran sebelumnya. Kemudian untuk di kuadran 1, 0 lebih kecil T lebih kecil R per 2, dimana tan T sama lebih besar 0, jadi V dalam kurung T sama lebih besar 0. Kuadran 1 0 lebih kecil. Kemudian untuk kuadran 2 nya kuadran 2 dalam kurung R per 2 lebih kecil T lebih kecil R. Bergerak dari min tak terhingga ke 0, dimana T1 nya tadi adalah 2 detik 34 milisecond, ada di sini. Kemudian R per 2 sama dengan 1,57, jadi tan T sama dengan lebih kecil min 2 pada R per 2 T1. Nah, untuk kuadran 3 nya itu dalam kurung R lebih kecil dari T lebih kecil 3R per 2, dimana tan T nya sama lebih besar 0, jadi V dalam kurung T nya sama lebih besar 0. Untuk dari kuadran 4, 3R per 2 lebih kecil dari T lebih kecil dari 2R. Tan T bergerak dari min tak terhingga ke 0, di mana T2 nya merupakan 5 detik 176 milisecond,
dimana 3R per 2 sama dengan 4,71. Jadi tan T lebih kecil min 2 pada 3R per 2 pada T2. Nah, untuk interval waktu ketika partikel bergerak ke kanan Vt lebih besar dari 0 dan tan T lebih kecil dari min 2, maka hasilnya dua T1 per 2 T2 dengan T1 sama dengan R ditambah artan dalam kurung min 2 dan T2 sama dengan 2R ditambah artan dalam kurung min 2 dalam bentuk angka desimal dibulatkan hingga 3 tempat desimal. Hasilnya adalah koma maka dengan ini kita mendapatkan jawaban untuk pertanyaan dari interval waktu bergerak ke kanan. Kemudian untuk pertanyaan C, kita harus menentukan interval waktu ketika partikel bergerak ke kiri, di mana apabila partikel bergerak ke kiri ketika kecepatan v dalam kurung T lebih kecil dari 0, maka 2 cos T ditambah sin T lebih kecil 0. Maka tan dari T lebih besar dari min 2. Nah, ini terjadi di interval waktu yang tersisa selain yang sudah dihitung, yaitu di mana tan dari T lebih besar dari min 2. Dimana di sini kita harus mencari di kuadran 1, 2, 3 dan 4-nya sebagai berikut.
jadi ini adalah yang terjadi di interval waktu yang tersisa selain yang sudah dihitung, di mana tan T lebih besar dari min 2 di kuadran 1, 0 lebih kecil T lebih kecil R per 2, jadi tan T nya lebih besar dari 0, jadi tan T nya lebih besar dari min 2, di mana di kuadran 2 nya R per 2 lebih kecil dari T lebih kecil dari R, tan T lebih besar min 2 pada T1 dan R. Di kuadran 3, R lebih kecil dari T lebih kecil dari 3R per 2, tan T lebih besar 0, jadi tan T lebih besar min 2. Di kuadran 4, 3R per 2 lebih kecil dari T lebih kecil dari 2R, tan T lebih besar min 2 pada T2 2R. Interval waktu ketika partikel bergerak ke kiri, V dalam kurung T lebih kecil dari 0 atau tan T lebih besar dari min 2. Di mana hasilnya adalah R per 2 dengan T 1 sama dengan R sama dengan tambah arctan dalam kurung min 2 dan T2 sama dengan 2R ditambah arctan dalam kurung min 2 dalam bentuk angka desimal, maka hasilnya menjadi seperti ini. Dengan ini kita mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaan interval waktu bergerak ke kiri. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2. Kita mencari turunan dari fungsi fx sama dengan akar x kuadrat tambah 1. Nah, di sini untuk konsep kuncinya sendiri itu ada aturan hasil kali atau product rule. Jika fx sama dengan gx dikali hx, maka turunan pertamanya adalah jadi seperti ini. Untuk turunan fungsi pangkat kita menggunakan d per dx turun x pangkat n sama dengan nx n kurang 1. Kemudian angka pertama di sini kita
menulis ulang fungsi fx, di mana kita mengubah bentuk dari akar x menjadi x pangkat setengah atau 1/2. Fx satu per dua dalam kurung x kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian langkah kedua, kita mengidentifikasi gx dan hx. Kita misalkan di sini gx sama dengan x 1/2 atau x setengah pangkat setengah, dan hx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kemudian lanjut ke angka 3. Untuk langkah 3 sendiri kita harus menentukan turunan dari gx dan hx, dimana turunan dari gx itu adalah sama dengan d per dx dalam kurung x pangkat setengah sama dengan 1/2 x pangkat 1/2 kurang 1 sama dengan 1/2 x pangkat min 1/2 sama dengan 1/2 akar z. Ini adalah hasil dari turunan gx tadi. Kemudian kita menentukan turunan dari hx. Turunan hx d per dx dalam kurung x kuadrat tambah 1 sama dengan 2x tambah 0, hasilnya adalah 2x. Nah, dengan menyelesaikan langkah 3 ini kita sudah mendapatkan turunan dari gx dan turunan dari hx. Langkah keempat, kita bisa menerapkan aturan hasil kali. Fx gx sama dengan gx hx ditambah hx, hasilnya adalah 1/2 pangkat x 2 akar x kuadrat tambah 1 ditambah dalam kurung akar x 2x. Nah, dari langkah 4 ini kita sudah menemukan atau menerapkan aturan hasil kali, dan langkah selanjutnya yaitu langkah 5, kita bisa menyederhanakan hasil berikut. Langkah 5, suku pertama adalah x kuadrat ditambah 1 per 2 akar x. Suku kedua adalah
2x akar x. Nah, setelah kita sudah menentukan suku pertama dan suku kedua, di sini kita menggabungkan kedua suku dan cari penyebut bersama 2 akar x, dimana menjadi seperti ini. Tambah 1 2 akar x ditambah 2x akar x 2 akar x per 2 akar x. Kemudian x kuadrat tambah 1 tambah 4x kurang akar x kuadrat per 2 akar x. Lanjut lagi menjadi x kuadrat tambah 1 tambah 4x per 2 akar x sama dengan lagi bawahnya x kuadrat ditambah 1 tambah 4x kuadrat per 2 akar x. Hasil akhirnya adalah f(x) sama dengan 5x kuadrat ditambah 1 per 2 akar x. Maka jawaban nomor 2, untuk soal nomor 2 sudah didapatkan, di mana hasilnya adalah fx atau fungsi x sama dengan 5x kuadrat ditambah 1 per 2 akar x. Sekian untuk pengerjaan soal kali ini. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.